Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhullahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwatal kiram al-kubara, a'azzakumullah. Nahmadullah ala ni'amihi wa nashkuru ala Allah subhanahu wa ta'ala bi'annahu qad a'tayna al-arzaq min as-sihah wal faragh wa nahnu al-an nastamirru fi darsina al-jadid wa hadha at-ta'lim ta'lim al-lughah al-arabiyyah kaba lil Masjid Nisa'ul Jannah NJ. Idzan hadhihi tasmiyah tasmiyah jamilah lianna lam najid ba'd min qablina hadhihi tasmiyah bil musamma kaba NJ. إذن كبا هذا المصطلح مصطلح ممتاز ومميز ومتميز لأن مصطلح خاص ومصطلح كبا منا، فلذا alhamdulillah nahnu nuhawil ala al-istiqamah fi muwasalati ta'lim al-lughat al-arabiyyah lil Masjid Nisa'ul Jannah bil musamma kaba NJ, wa insyaallah khutwah bi khutwah nahnu nastati' أن ننهي هذه الدروس بانتهاء مقنع، لأن انتهاء مقنع هذه غايتنا، وغايتنا هذه غاية لكل طلب العلم، لأن طلب العلم أصعب من الأعمال الأخرى، فطلب العلم يحتاج إلى جهود والحماسة والاستقامة. إذن لا يستطيع الناس أن يستمروا في طلب العلم معظمهم، لكن الحمد لله نحن نحاول ونحاول إلى منتهى الغاية ولله الحمد. Abang-abang, kita lanjut kepada pelajaran baru, di mana pelajaran baru ini
adalah menunjukkan ya, keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, rezeki-rezekinya, rezeki sehat maupun rezeki waktu luang, kesempatan, dan kita merasa senang dan gembira karena ta'lim al-lughah al-arabiyyah yang kita adakan ini merupakan ta'lim yang memiliki nama yang khas, nama yang spesial. Dan nama yang spesial ini adalah nama yang belum ada sebelum kita. Dan nama ini memiliki istilah yang menarik yang belum kita temukan pada ya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok atau majmuah bahasa Arab, lembaga-lembaga yang mengadakan kajian bahasa Arab, di mana kita menamakan ya kajian kita ini dengan KBNJ. Saya sendiri tidak terfikir untuk menamakan ini, tapi justru dari Bang Ahmad Tony yang langsung menamakan ini dengan KBNJ, Kajian Bahasa Arab Nisaul Jannah. Ini mustalah atau istilah yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kajian-kajian yang lain. Kalau di RJ apa namanya? Di RJ ada di RJ dulu karena yang di RJ itu diseleksi memang Ustadz Beni ya. Menurut cerita Ustadz Beni, kalau di RJ itu ya itu ya, lembaga bahasa Arab RJ namanya. Apa namanya itu LPBA atau apa namanya itu LPBA RJ Center apa namanya ya. Nah itu memang pakai tes ketat ya. Kalau kita siapa aja mau paham tidak paham, kata Pak Matwani, yang penting duduk aja yang penting duduk aja, tinggal duduk aja dengarkan dah selesai mau paham tidak paham itu urusan nanti nah, jadi itu ya kajian bahasa Arab kita itu memang beda dengan yang ada di antaranya dengan lembaga pendidikan bahasa Arab RJ Center ya. Nah, kita punya nama khas pula KBNJ ya. Mudah-mudahan ya KBNJ ini ya terus bisa melanjutkan programnya sampai buku ini tamat, sampai ya ta'lim bahasa Arab ini, kajian-kajian bahasa Arab ini, halaman per halaman dari buku ini atau diktat ini, mudzakkirah ini ya, yang kita pegang jadi panduan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini tamat. Kemudian baru berlanjut pada kitab yang lain. Dan kita diuji. Nah, karena memang menuntut ilmu ini adalah sesuatu amalan yang paling berat. Menuntut ilmu adalah sesuatu amalan yang paling berat dibanding amalan-amalan yang lainnya. So itu menuntut ilmu memerlukan apa? Memerlukan juhud, memerlukan kesungguhan, kemudian memerlukan apa lagi? Istiqomah, dan memerlukan keberlanjutan. Jadi dia
memang berat dibanding yang lain-lain. Kesempatan kita untuk hadir itu silih berganti. Kemudian dan banyak lagi penyebab-penyebabnya yang itu kita diuji. Bisakah kita melanjutkan sampai selesai ataukah tidak? Mudah-mudahan bisa. Jangan sampai nanti kasusnya sama dengan yang ada di kajian-kajian bahasa Arab sebelum-sebelum yang pernah ada. Ya. Tinggallah dulu waktu itu di mana itu, di Ibnu Katsir ya, seperti yang saya sudah ceritakan, tinggal satu orang. Akhirnya satu orang ini udahlah kita cukupkan sampai di sini. Habis itu nggak lanjut lagi. Gara-gara hanya satu orang. Jadi inilah makanya ya perlunya keistiqomahan bahasa Arab ini ya, sehingga kita meluangkan waktu dari kesibukan kita di ya jeda malam ba'da sholat isya ini ya. Karena jujur saja link-link kajian kita ini sudah tersebar sampai ke Jawa, ke Malaysia, ke Saudi ya. Karena orang lihat ya, Saudi itu sekaligus ada orang Arab yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi dia dengar kajian kita, kajian bahasa Arab, sekaligus dia belajar bahasa Indonesia. Karena di situ ada terjemahnya. Kita bacakan kitab Arab ini, kitab bahasa Arab ini, panduan kita yang ditulis Dr. Muhammad Jibali ini. Kemudian ya, kita artikan kan satu-satu. Itu orang Arab jadi belajar juga untuk bisa bahasa Indonesia. Maka dia menunggu terus pembahasan kita. Dan dia udah bisa sepatah dua kata udah bisa dia, dua kalimat, tiga kalimat udah bisa dia ngomong. Orang Saudi sudah sampai ke di Jawa itu malah ya ketua prodi S2 bahasa Arab UIN Jakarta malah yang nengok ya. Yang dari Malang juga ada, dari ya Bukit Tinggi, dari Banten, semua udah lihat link-link itu ya, karena udah disebarkan kan. Nah, cuma apakah dia lihat sampai habis, wallahu alam. Yang penting dia udah lihat tuh, ada kabar NJ dah selesai. Penting dia udah tahu gitu. Apakah dia lihat mulai dari assalamualaikum sampai penutupnya wallahu a'lam bishawab ya kan? Nah, itu karena macam-macam lah halangan dan hambatannya. Bisa karena kuota, bisa juga karena kesempatan untuk mendengarkannya ya kan? Ini kalau didengarkan nggak konsen ya udahlah, pokoknya ya ini soal azan dah assalamualaikum udah selesai. Itu aja, nggak didengar sampai habis ya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman berikutnya ya, yaitu mulai dari syahid al-baramija at-ta'limiyata sampai la tabkhal ala duyufika. Sekarang kita langsung ya mempraktekkan membacanya seperti yang pernah kita praktekkan. Saya bacakan ya, ada akra ya, kemudian abang mengikutinya, wa ikhwati al-kubara yukarrir ma'akra, mengulangi apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid al-baramij at-ta'limiyata
البرامج التعليمية. البرامج التعليمية. البرامج التعليمية. شاهد 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 البرامج التعليمية. لا تشاهد. لا تشاهد الأفلام الأفلام والأغاني. والأغاني. لا تشاهد الأفلام 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 والأغاني. لا تشاهد. لا تشاهد لا تشاهد الأفلام لا تشاهد الأفلام والأغاني. والأغاني. لا تشاهد الأفلام والأغاني. لا تشاهد الأفلام والأغاني. لا تشاهد الأفلام والأغاني. لا تشاهد الأفلام والأغاني. افرح افرح بنجاحك. بنجاحك. افرح بنجاحك. افرح بنجاحك. افرح بنجاحك. افرح بنجاحك. افرح بنجاحك. افرح بنجاحك. لا تفرح. لا تفرح. لا تفرح بفشل لا تفرح بفشل زميلك. زميلك. بفشل بفشل زميلك. زميلك. لا تفرح بفشل 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 زميلك. بفشل زميلك. بفشل زميلك. لا تفرح بفشل زميلك. لا تفرح بفشل زميلك. لا تفرح بفشل زميلك. لا تفرح بفشل زميلك. اذهب. 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 Oh, ini salah tulis ini. Idhab. اذهب. Ya, yang betul idhab. Ya, idhab. اذهب. في الصباح في الصباح إلى البحر. إلى البحر. اذهب اذهب. في الصباح إلى البحر. في الصباح إلى البحر. اذهب في الصباح إلى البحر. اذهب في الصباح إلى البحر. في الصباح إلى البحر. في الصباح والبحر. في الصباح إلى البحر. في الصباح إلى البحر. في الصباح في الصباح إلى إلى البحر. البحر. اذهب في الصباح إلى 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 البحر. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب في المساء إلى المدينة. في المساء إلى المدينة. لا تذهب لا تذهب لا تذهب لا تذهب في المساء في المساء إلى المدينة. إلى المدينة. في المساء في المساء إلى المدينة. إلى المدينة. لا تذهب في المساء إلى المدينة. لا تذهب في المساء إلى المدينة.
Intadhirni Intadhirni ghadan. ghadan Ghadan. ghadan Intadhirni ghadan. Intadhirni ghadan Intadhirni ghadan. Intadhirni ghadan Intadhirni ghadan. Intadhirni ghadan La tantadhirni al-yawma. La tantadhirni yawma La tantadhir La tantadhir nil nil yawma. yawma La tantadhirni al-yawma. La tantadhirni yawma La tantadhirni La tantadhirni al-yawma. al-yawma La tantadhirni al-yawma. La tantadhirni yawma Ahsin Ahsin ila jarika. ila jarika Ahsin ila jarika. Ahsin ila jarika Ahsin ila jarika. Ahsin ila jarika Ahsin ila jarika. Ahsin ila jarika La tu'dhi jaraka. La tu'dhi jaraka 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 Ahsin ila jarik. Ahsin ila jarik Ahsin ila jarik. Ahsin ila jarik La tu'dhi jarak. La tu'dhi jarak 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 Akrim Akrim dhaifaka. Dhaifaka Dhaifaka. Dhaifaka Dhai. Dhaif Dhaifaka. Dhaifaka Akrim dhaifaka. Akrim dhaifaka Akrim dhaifaka. Akrim dhaifaka Akrim dhaifaka. Akrim dhaifaka Akrim dhaifak. Akrim dhaifaka Akrim dhaifak. Akrim dhaifaka Akrim dhaifak. Akrim dhaifaka La tabkhal La tafal ala duyufika. ala wujudika La tabkhal La tafal ala duyufika. ala wujudika La tabkhal ala duyufika. La tafal ala wujudika La tabkhal ala duyufika. La tafal ala wujudika La tabkhal ala duyufika. La tafal ala wujudika La tabkhal La tafal ala ala duyufika. wujudika La tabkhal ala duyufika. La tafal ala wujudika La tabkhal ala duyufika. La tafal ala wujudika La tabkhal ala duyufik. 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 La tafal ala wujudika Duyu. Duyu Bu. Du Duyufik. Duyufik La tabkhal ala duyufik. La tafal ala wujudika طيب الآن نحن نواصل إلى فهم معنى الجملة. Kita lanjutkan di dalam memahami makna kalimatnya. Ya, karena memang dari buku yang kita bahas ini adalah fokusnya kepada al-amru wan nahyu. Tetapi di situ banyak mufradat, kosakata-kosakata yang menambah perbendaharaan kita di dalam berbahasa Arab. Nah, jadi kalau mulai dari awal kita membahas kitab ini, ya, sampai kemarin minggu lalu minat takyif itu udah berapa mufradat kita, ya, sudah banyak mengetahuinya. Udah banyak itu mufradatnya yang kita ketahui. Mudah-mudahan ditulis di situ. Kalau nggak ditulis, memang lupa. Ya, jadi nggak masalah. Kita belajar, ya, ibaratnya istilah orang NU, ya, orang NU di pesantren-pesantren mereka istilahnya belajar ala terjemahan jenggotan. Jadi pesantren-pesantren tradisional NU itu memang
thariqahnya adalah thariqah metode tradisional. Dan buktinya metode tradisional itu banyak berhasilnya dibanding yang sekarang orang bingung mau ngajar bahasa Arab pakai metode apa. Sampai akhirnya satu pun mental ya. Ya, mental habis itu nggak paham bahasa Arab. Nah, kalau di pondok pesantren NU ya di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah ya, terutama yang di Jawa Timur ya, itu kental NU-nya yang Jawa Timur, karena Jawa Tengah kan kentalnya Muhammadiyah walaupun NU-nya juga besar di sana. Tapi yang lebih terkenal lagi NU itu di Jawa Timur. Nah, mereka belajar ya dengan metode bahasa Arab terjemahan jenggotan. Bagaimana yang terjemahan jenggotan itu? Ya terjemahan jenggotan itu ya belajar kata per kata itu. Jadi kitab gundul itu dibacakan oleh kiainya, itu kata per katanya diterjemahkan bahkan pakai bahasa Jawa, pakai ingkang Utawi gitu, macam-macam lah, kental lah pokoknya Jawanya itu. Kalau mau Inggilnya lagi ditambah, nah, itu Menawi ya kan, Menawi Kulo Niki ya, macam lah itu kan. Wah itu memang ngelontok istilah orang Jawa ya, ngelontok dia menguasai bacaan kitabnya itu ya, karena memang dari dulu dia belajar alat terjemahan jenggotan. Nah, seperti yang kita praktekkan dalam belajar di pondok-pondok ya, termasuk kita sekarang ya penting kuasai aja dulu mufradat-mufradatnya, kuasai dulu mufradat-mufradatnya. Kapan fasihnya mereka belajar? Fasihnya mereka bisa ngomong? Fasihnya ketika mereka ketemu sama orang Arab. Nah terus kita kapan ketemu sama orang Arab? Ketemu aja di YouTube. Ketemu di YouTube, tengok orang Arab itu ngomong, lama-lama bisa. Nah, jadi modal dasarnya itu udah ada, yaitu menguasai perbendaharaan kosakata Arab. Jadi ketika dia ada kuasai, dia ada kesulitan di dalam fasih atau kelancaran di dalam pengungkapan atau pengucapannya. Di situ kendala dia. Kapan itu terpecahkan masalah itu? Ketika dia langsung komunikasi dengan orang Arab, dia pergi ke tanah Arab, dia duduk di situ, barulah berkembang dia. Sedangkan kemarin aja saya pernah cerita pembantu ya, ibu itu nol bahasa Arab. Dia bilang ibu datang ke Jeddah ini, ibu dapat majikan orang Jeddah ini, ibu sampai 15 tahun. Awalnya itu ibu udah model bahasa Arab belum? Udah tahu enggak? Sikit aja bahasa Arab, tahu enggak? Enggak, Ustaz. Saya nol kata dia. Nol bu, iya. Tapi ibu kalau ngomong bahasa Arab Amiyah, persis kayak orang Arab, betul ibu ngomong. Langsung gitu kalau tentara atau apa di perang-perang itu kan, kalau kita nonton film-film yang dulu, film Rambo ya, itu gitu kan, ibaratnya gitu kalau ngomongnya gitu kan, ngeri juga ibu ini. Sampai majikannya itu senang sama dia, sampai 15 tahun sama majikannya, sampai 15 tahun. Ya bukan sampai 15 tahun lagi, artinya sudah 15 tahun. Waktu itu bertambah terus. Jadi udah habis, suruh pulang dulu, proses visa lagi, di calling visa lagi, dan suruh datang lagi setelah habis itu. Gitu terus gitu. Jadi berproses. Jadi kapan bisa mengungkapinnya itu, mengucapinnya itu berproses, nggak langsung. Jadi Kak, mulai dari mana ya? Dari kata per kata ini, memahami mufradat demi mufradat, kosakata demi kosakata, lama-lama menguasai. Minimal kalau syah itu ngomong syahidu, ya kan? Syahidu, ini saksikanlah, lihatlah, ya, tontonlah, syahidu,
tontonlah oleh kalian, saksikanlah oleh kalian. Karena apa tadi kita bilang syahid al-baramij at-ta'limiyah, ya kan? Syahid, saksikanlah, lihatlah. Jadi kalau antum syahidu, ya, syahidu, anta syahid, ya, anti, ya, anti apa? Anta syahid, ya kan? Kalau anti apa? Syahidi, ya, sama dengan anta kul. Kalau anti kuli, ya kan? Ditambah ya aja ujungnya kalau anti itu. Nah, jadi anta kul, ya, anti kuli, anta isyrab, anti isrobi. Tinggal ditambah ya aja, ya sukun. Nah, sama dengan ini, anta syahid, ya kan? Nah, kalau anti syahidi, kalau antum kulu wasrobu, ya kan? Nah, kan itu dalam Al-Quran. Kulu wasrobu, ya kan? Kulu berarti kulu itu antum semua, kalian semua, an-nas, jami'ukum, seluruh dari umat manusia ini. Itulah antum tadi. Kata Allah, kulu wasrobu, kata Allah dalam Al-Quran, ya kan? Nah, maka gitu juga antum syahidu. Jadi ketika syahidu, kita nonton di rekamannya atau kita datang di umrah di Abu Darda atau di RJ ada syahid datang dari Saudi, kita dengar satu kata aja yang kita paham dari situ, kan udah lumayan. Nah, kalau banyak, tidak satu kata aja, banyak lebih dari 2 kata, tambah lagi bagus. 1 kalimat, 2 kalimat kita paham, buat tambah bagus lagi. Seluruh kalimat 1 paragraf itu kita paham, wah, itu lebih dasar lagi. Dan itulah fungsi bahasa, belajar bahasa. Terus kapan bisa baca kitabnya? Sambil kita menguasai kata per kata itu, ya, lama kelamaan kita nanti bisa baca kitabnya. Kenapa? Karena kalau difokuskan belajar baca kitab, kita nggak paham bagaimana kata per kata ini, cara bacanya, dan apa yang dimaksud dari maknanya. Bagaimana kita mau bisa baca? Tapi kalau kita udah paham ini cara bacanya, kata ini begini cara bacanya, ini kasrah, ini dhammah. Nah, misalnya bukan syahada tapi syahid. Nah, gitu kan? Berarti ini fathah, kasrah, sukun, syahid. Nah, udah tahu kita cara bacanya. Oh ya, ini maknanya, saksikan ada. Nah, sehingga kita bisa baca kitab sambil semua itu sedikit demi sedikit dikuasai nanti dengan berjalannya waktu terus. Nah, jadi nggak langsung ke fokus cara bacanya dulu baru nanti yang lain-lain, enggak. Tapi gimana cara ngomongnya dulu, gimana kita bisa ngomong dulu nanti sambil ini dikuasai, jalan juga untuk memahami sedikit demi sedikit cara membacanya. Nah, barulah nanti masuk pada kaidah-kaidah nahwunya, kaidah sorofnya. Karena kalau nanti masuk langsung kepada kaidah nahwu dan sorofnya, langsung kita membahas itu, kemampuan kita belum sampai ke sana. Nah, kalau kita sudah langsung ke sana, mental jadinya belajar bahasa Arab, dan itu kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Dia belajar bahasa Arab langsung kepada kaidah nahwunya, langsung kepada kaidah sorofnya. Akhirnya apa? Mental. Sedangkan yang begini aja dia bosan, sampai kepada tingkat kejenuhan dia. Segini aja kayak gini model kita belajarnya, ada yang bosan, ada yang istilahnya aduh nggak paham, atau ada yang kesulitan dan sebagainya, ada yang macam-macam lah alasannya. Nah, apalagi kalau langsung kepada kaidah nahwu atau ke kaidah sorof, nah itu tambah lagi akan kesulitan. Makanya seperti yang di Ibnu Katsir dulu itu, seperti yang diceritakan oleh orang Galem ini, ya, orang Galem kan, abang Galem ini yang dia pernah tahu tentang Ibnu Katsir. Nah itu dia bilang begitu, tinggal 1 orang Ustaz.
Akhirnya nggak diterusin lagi Ustaz, karena tinggal satu orang. Ya karena memang langsung kepada kaidah-kaidah tadi, langsung kepada kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah shorof. Nah itulah makanya kita sekarang itu bagaimana kita belajar bahasa itu bisa berkomunikasi, karena fungsi asli bahasa, asal fungsinya itu adalah bisa berkomunikasi. Nah kalau kita belajar bahasa ya, asalnya aja kita nggak raih dulu, bagaimana untuk bisa seterusnya. Ini udah melompat, langsung dia kepada keterampilan membaca dan menulis. Kan ada 4 kemahiran bahasa itu, keterampilan bahasanya. Pertama keterampilan mendengar, kedua keterampilan ya, berbicara, ketiga keterampilan membaca, keempat keterampilan menulis. Ini terakhir nih menulis ini. Nah, maharatul istima' itu mendengar, istima' itu mendengar. Maharatul kalam itu berbicara. Maharatul qiraah itu membaca. Maharatul kitabah itu keterampilan menulis. Nah, dia maunya langsung qiraah wal kitabah, membaca dan langsung menulis. Kalau membaca berarti dia belajar nahwu, belajar shorof. Wah, kalau itu dia langsung meloncat, sedangkan dia belum lagi istima', belum lagi kalam, tapi langsung kepada qiraah dan kitabah, ya mental. Sekarang ini kita apa? Terintegrasi. Apa maksudnya terintegrasi? Terpadukan. Jadi kita belajar ini di situ ada istima'nya, kita belajar ini di situ ada kalamnya, kita belajar sekarang ini di situ ada qiraahnya, membacanya, kita belajar sekarang ini di situ ada kitabahnya. 4 keterampilan berbahasa yang kita praktekkan sekarang ini, ya keempat-empatnya ini kita praktekkan sekali seminggu, yang dinamakan dengan kabar Injil. Jadi semua itu kita lalui 4 itu. Nah sedikit demi sedikit, insya Allah. Apalagi kalau diulang-ulang itu YouTube yang sudah dimasukkan itu kan, yang ba'da Covid itu, ba'da Covid ya, tis'ah asyarah ini kan, yang ba'da Covid 19 itu kan. Nah yang sebelum Covid ada di fanpage ya kan, sebelum Covid itu. Yang sebelum lagi rekaman-rekaman aja audio kan. Nah, yang sebelum di fanpage rekaman audio. Apakah masih nyimpan rekaman audio? Wallahu a'lam. Jangan ada terhapus habis ya kan rekaman audio. Kemudian yang terekam di fanpage, nah itu ada juga selama Covid sebelum Ramadan ya kan. Nah, setelah Covid ini udah divideokan di YouTube. Nah, itu kalau diulang-ulang udah banyak itu kita tahu. Nah, udah banyak kita tahu. Tapi ya daripada enggak bisa semua, ya bagus sebagiannya kan gitu. Nah, istilah ulama-ulama yang selalu disebut oleh orang-orang sekarang, oleh dai, oleh thalibul ilmi, oleh siapapun yang pernah belajar bahasa Arab, pasti dia bilang la yudrak kulluhu, la yudrak julluhu. Kalau dia nggak sampai semua menguasai, ya jangan tinggalkan sebagiannya. Ya, la yudraku kulluhu wa la yudraku julluhu, kan gitu. Kan itu selalu tuh dipakai dalil dalil pepatah Arab ya kan. Nah, la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kan? Kalau nggak bisa semuanya, la yudraku. Kalau la yudraku itu maksudnya apa? Tidak tercapai. Kulluhu semuanya, la yudraku maka tidak ditinggalkan. Julluhu sebagiannya. Nah, jadi itulah prinsipnya. Nah, kenapa? Ya, at-ta'allum fi shaghir kan naqshi alal hajar, ya kan? At-ta'allum fil kibar kan naqshi alal ma.
Ya kan? Jadi belajar ketika kecil itu bagai mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Kalau gitu susah mungkin di atas air, Ustaz. Ya itu berhenti lagi KBJ ini. Sadaqallahu lazim nalai wa narjukun. Itu ya alasan. Ya kan? Kalau gitu udah alasan selesai lah. Kan akan naksyalan ma'asad. Ya. Balik lagi kepada pepatah apa? Pepatah ada yudraku kulluhu wala yudraku julluhu. Karena bagaimanapun maksud dari naksy alal ma' itu memang itu menggambarkan susahnya. Kalau sudah dewasa, sudah tua, ya, mau belajar menguasai semua cabang-cabang keilmuan itu memang susah. Tapi bukan berarti menutup pintu untuk memahami sedikit demi sedikit dari ilmu-ilmu yang dipelajari. Itulah maksudnya naksy alal ma'i. Ya, bagian mukir di atas air, artinya dia akan merasakan kesulitan, itu sudah pasti. Dia tidak akan bisa menguasai seluruhnya, itu sudah pasti. Tapi bukan untuk kemungkinan dia tidak faham sama sekali. Tapi apa? Pasti dia ada yang bisa diambilnya. Ini sedikit, ini sedikit. Itulah tadi. La yudraku kulluhu wa la yudraku julluhu. Kalau nggak bisa semuanya, tapi ambil bagian-bagiannya. Nah itulah intinya, ya kan? Makanya kata Imam Ahmad, ya kan, ma'al mihbarati ilal makbarati ana atrukul ilma, ya, ila an adkhulal qabri, ya kan? Artinya apa? Maksudnya dia itu bersama tinta ini, ya, sampai ke liang lahat. Saya menuntut ilmu sampai masuk ke kubur, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Artinya walaupun dia kan naksy alal ma'i, kewajiban untuk ilmu itu sampai mati. Kalau udah mati, tidak bisa lagi nuntut ilmu. Balik lagi kepada prinsip Bang Tony, duduk aja lah dengar. Balik lagi. Jadi itulah prinsip dasar KBNJ ini kan. Datang aja tinggal duduk aja. Paham ya, nanti aja, urusan nanti. Tidak usah dipikirkan, ya kan. Baik. Sekarang kita pahami kalimat per kalimat, jumlah bil jumlah. Syahid artinya adalah saksikanlah, lihatlah, ya, tontonlah. Dia banyak itu. Bisa saksikanlah, bisa artinya lihatlah, bisa artinya tontonlah. Tergantung perintah objeknya apa gitu. Ya, kalau TV bukan saksi, bukan kalau TV itu bukan lihatlah, tapi saksikanlah atau tontonlah gitu kan. Kalau pemandangan bukan tontonlah, tapi apa? Lihatlah kan. Itu tadi tergantung objeknya, jadi disesuaikan. Kalau istilah orang-orang kuliah, lihat konteksnya. Gitu kan orang-orang kuliah kan. Apa konteksnya itu? Konteks apa nih konteksnya? Kata kawan yang di WIR tuh, apa? Kontek-kontek-kontekan. Dibolak-baliknya ngomong itu berkali-kali kan. Jadi lihat konteksnya itu. Konteksnya itu untuk apa gitu. Maksudnya apa dari kalimat itu? Disesuaikan di dalam memahami kalimat tersebut. Maka di sini syahidil baramija, al-baramija artinya program atau acara, ya, program atau acara, baramij, ya, program atau acara, ya. At-ta'limiyah artinya ya pembelajaran, ya. At-ta'limiyah artinya pembelajaran. Jadi ya, lihatlah program pembelajaran. Itu termasuk KBNJ ini,
Jadi kita minta kepada siapapun yang dapat link YouTube, ya kan, yang dapat link YouTube KBNJ ini, maka ya lihatlah, saksikanlah gitu, tontonlah ya program pembelajaran yang kita jalani ini ya. La tusyahid, jangan kamu tonton. Nah, kalau ini baru tonton ini. La tusyahid baru artinya tonton, jangan kamu tonton al-aflam, film-film, wal aghani, nyanyian-nyanyian, aghani ya. Artinya nyanyian. Jadi aflam, film, al-filmu menjadi al-aflamu, film-film. Jadi aflam ya, jangan nanti ya seperti orang-orang yang merasa sudah hebat. Dia sudah hebat, rupanya belum hebat, malah meremehkan tamatan Libya, ya kan? Udah jelas dia tamatan Libya, malah diremehkan. Jadi dia yang meremehkan tamatan Libya ini ngajarlah ibu-ibu, ngajar ibu-ibu. Dia bilang apa? Ya, dia bilang, bu ibu perhatikan, rojulun, rojulani, rojuluna. Ya kan? Rojulun, rojulani, rojuluna. Ya kan? Itu apa maksudnya? Itu jelas menunjukkan kebodohan dia. Dan jelas dia bodoh. Habis itu menganggap diri dia udah hebat, kemudian dia remehkan alumni Libya itu. Apa tuh? Alumni Libya, tidak ada apa-apanya katanya. Pas dia ngajar rojulun, rojulani, rojuluna. Mana ada rojuluna? Ya, rojuluna mana ada? Ya, rojulun itu seorang laki-laki. Ya, rojulani dua orang laki-laki. Kalau banyak orang laki-laki bukan rojuluna, rijalun, kan? Rijalun sama dengan perempuan. Ya, nisaun, banyak orang perempuan, nisaun. Kalau banyak orang laki-laki, rijalun. Ini udah merasa lebih hebat, nganggap remeh orang Libya. Kena batunya dia, dibilangnya rojuluna. Ada aja, ya kan? Padahal yang betul adalah rijalun. Jadi rojulun, rojulani, rijalun. Nah, itu yang betul. Seorang laki-laki, dua orang laki-laki, ya, banyak orang laki-laki. Nah, jadi dia nganggapnya karena ini laki-laki kan, wah ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ini tambah ujungnya waw dan nun, berarti rajuluna. Padahal enggak semua. Ya, yang jamak itu mesti yang laki-laki itu, yang mudzakkar itu enggak semua harus jamak mudzakkar salim. Ada yang laki-laki itu dia dalam bentuk apa? Jamak taksir. Ya, jamak taksir itu seperti rijalun, nisaun, ya kan? Nah, itu jamak taksir. Nah, timbangannya apa? Timbangan kalimatnya, pola kalimatnya fi'alun, fi'alun. Makanya rijalun, nisaun. Nah, itu timbangannya fi'alun, fa, ain, alif, lam, fi'alun. Nah, itulah jamak taksir. Pola jamak taksir itu seperti itu. Nah, dia ini kan mudzakkar nih, rajul ini kan mudzakkar, kan punya zakar dia. Punya zakar kan. Nah, karena dia punya zakar ini berarti jamak mudzakkar salim ini. Ini tambah waw dan nun, rajuluna. Rupanya orang yang ngajar ibu-ibu itu, wah, disitulah kena batunya. Akibat apa? Akibat kebodohan. Nah, karena bodohnya itu akhirnya apa? Merasa bangga. Nah, merasa bangga kemudian meremehkan orang yang lebih hebat sebenarnya dari dia, tapi karena hasad, karena iri, karena dengki. Nah, ini dia tamat Libya, waduh saya nggak boleh kalah. Masa hanya gara-gara satu tamat Libya ini nggak tamat Libya terus nggak boleh kalah? Akui aja kalau orang itu ilmunya lebih tinggi, kita akui. Itu lebih bagus kan? Kita bisa belajar dari dia, kita bisa bertambah ilmu, kita
dengan kita bersilaturahmi, berukhuwah, ya kan, berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, bertambah ilmu kita. Nah, ini malah dia meremehkannya. Waliyadzubillah. Ifrah, gembiralah. Ya. Ifrah itu gembiralah. Ya. Binajahika, binajahika. Bi itu dengan, ya, bi itu artinya dengan. Najah, ya, najah itu artinya keberhasilan, kesuksesan, ya, keberhasilan, kesuksesan. Ya. Ka itu kamu, jadi ka itu artinya kamu, kamu laki-laki. Ya. Jadi gembiralah dengan keberhasilanmu, gembiralah dengan kesuksesanmu. Ya. Ifrah, ya akhi, ifrah, ifrah binajahik. Wahai saudaraku, ya, gembiralah dengan kesuksesanmu, gembiralah dengan keberhasilanmu. Ya. La tafrah, jangan kamu gembira. La tafrah, jangan kamu gembira. Bifashali, dengan kegagalan. Bi itu dengan, fashal itu kegagalan. Ya. Jadi fashal itu artinya apa? Kegagalan. Ya. Zamilika, teman. Zamil itu artinya teman. Ka itu kamu, kamu laki-laki. Jadi zamilika, temanmu. La tafrah, jangan kamu gembira. Bifashali, dengan kegagalan zamilika, temanmu. Ya. Ya, jadi nggak boleh gagal orang terus langsung apa? Gagal orang langsung dia gembira, senang. Tapi senang kita dengan senang orang Malaysia itu beda loh. Jadi orang Malaysia kalau bilang senang je tuan, senang je encik, senang je puan. Senang je itu, senang je itu maksudnya apa? Senang aja kalau kita kan, senang je gitu dia kan. Senang di situ maksudnya bukan senang gembira. Senang orang Malaysia itu maksudnya mudah. Mudah. Jadi orang Malaysia itu bilang senang je tuh, tak apalah, tak ada hal, kata dia. Itu maksudnya senang je itu apa? Mudah, mudah aja tuh, kata dia. Nah, itulah bedanya bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia. Dulu saya nggak paham. Senang je, apa pula nih senang je nih? Apa maksudnya? Apa pula cik satu ini? Senang je. Rupanya maksudnya apa? Mudah saja itu. Tak pula Ustaz. Kita senang je lah kat sini. Kita mudah aja lah duduk sini. Tak payah. Maksudnya tak payah itu tak susah. Tak usah repot. Tak payah itu nggak usah sibuk-sibuk. Nggak usah repot-repot. Itu tak payah itu. Kalau kita tak payah itu berarti mudah kan gitu. Tapi kalau dia apa? Tak payah itu dia nggak usah repot-repot. Tak payah lagi, tak payah lah tuan. Itu. Jadi makanya belajar bahasa itu harus sesuai dengan apa? Kultur, sakofah kalau dalam bahasa Arab, budaya. Jadi pemakaian kata orang yang penutur aslinya itu kita harus paham. Kita mau ngomong bahasa Arab, ini orang Arab ngomong untuk permintaan ini, ngomong untuk permohonan ini, apa yang diungkapkannya, apa yang diucapkannya, apa yang dipakainya, apa kata yang cocok, yang sesuai, yang tepat ketika dia meminta ini, memohon ini. Maka disitulah kita belajar bahasa, bukan sekedar terjemah seperti di antaranya kita lakukan ini, bukan sekedar terjemah, tapi belajar bahasa itu sangat luas, yaitu memahami kultur si penutur asli. Ketika kita ingin bisa belajar bahasa Jawa, kita harus tahu kultur Jawa itu dalam penggunaan bahasa dia, dalam dia berbahasa, meminta sesuatu, melarang sesuatu, memarahi kita, memohon maaf kepada kita.
yang semua itu bahasanya dipilih-pilih kata-katanya. Di situ kita belajar kulturnya, belajar budaya Jawanya. Begitu juga kalau mau bahasa Ocu, gimana orang Ocu itu menggunakan sesuatu itu dalam pengungkapannya, meminta sesuatu, memohon sesuatu, melarang sesuatu dan sebagainya. Itu Ocu begitu juga. Gitu juga Minang, gitu juga Amerika, gitu juga Inggris, gitu juga yang lain-lain dimanapun bahasanya. Kita otomatis juga mempelajari budayanya. Jadi belajar bahasa itu belajar budaya juga. Karena bahasa itu juga bagian dari budaya. Kata orang istilahnya orang sejarah, ya kan gitu. Orang sejarah ini kan, atau orang sosiologi, ya. Orang sosiologi itu orang sejarah, termasuk orang antropologi, logi, pokoknya asal jangan gilo, ya gitu. Dia logi, asalnya kita gilo kan gitu. Itu biasanya budaya itu kan dipahaminya apa? Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, kan gitu. Hasil cipta rasa dan karsa manusia. Itu kan kalau dari sudut pandang mereka. Kalau kita kan belajar bahasa ini bukan hanya sekedar manusia. Ini di sini ada pemilihan dari Allah. Bahasa Arab ini Allah pilih, Allah ya bentuk ya manusia yang punya bahasa tinggi, yang punya bahasa indah, itu bahasa Arab. Allah pilihkan itu sehingga dijadikan bahasa Al-Quran oleh Allah. Jadi ada unsur wahyunya di situ. Jadi bukan sekedar yang dipahami oleh orang sosiologi, oleh orang sejarah, yang dia pahami bahwa bahasa bagian dari budaya. Budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, bukan hanya sekedar itu. Maka bahasa Arab ini lebih dari apa yang mereka pahami. Sehingga bagi kita untuk belajar bahasa Arab ini tentu nggak sama dengan belajar bahasa yang lainnya. Karena belajar bahasa yang lainnya itu memang tidak lepas dari hasil cipta rasa dan karsa manusia. Iya, memang tidak lepas dari situ. Ya, termasuk bahasa Indonesia digabung-gabung sama Indonesia. Ada Sanskerta masuk Indonesia, ada Arab masuk, ada Inggris masuk, ada Belanda masuk, ada sekarang Jawa masuk dalam bahasa Indonesia. Tambah lagi udah buat pula orang mau memasukkan bahasa Ocu ke dalam bahasa Indonesia, ya kan? Masuk gitu ya. Ini bahasa Indonesia jadi bahasa gado-gado. Ya, perpaduan dari semua bahasa itu jadilah dia bahasa Indonesia. Itulah yang namanya budaya Indonesia. Makanya orang Indonesia itu orang gado-gado. Ya kan? Karena orang Indonesia suka mencontoh kan gitu. Dari dulu dia memang suka mencontoh. Ada yang bagus, masuk nih. Ini bagus, masuk. Ada yang jelek, dimasukkannya juga akhirnya jelek lah dia kan gitu. Nah itu waliyadzubillah, ya kan. Kalau masih bagus masih mending. Ini udah jelek dimasukkan juga sama Indonesia, hancurlah Indonesia, ya kan. Nah maka kita beda belajar bahasa Arab ini, nggak sama dengan belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Bukan hanya sekedar budaya, tapi di situ ada wahyu yang Allah wahyukan kepada sekelompok segolongan kaum, ya, yaitu kaum Quraisy yang menjaga bahasa Arab ini. Ya, kaum Quraisy itulah lahjahnya itu yang dipakai menjadi lahjah Al-Quran. Karena sebelumnya ya itu macam-macam Al-Quran dialeknya. Ada Al-Quran dialek Syam, ada Al-Quran dialek Hijaz, ada Al-Quran dialek Afrika. Wah itu punya versi masing-masing. Makanya sama Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disatukan bahasa Arab ini menjadi satu lahjah. Apa yang dipilih? Lahjah Quraisy. Itulah yang di dalam Al-Quran itu yang kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu lahjah Quraisy. Nanti kalau udah masuk lahjah Afrika, lahjah Syam, lahjah ini macam-macam itu adalah kacau nanti Al-Quran, ya kan? Makanya ini bahasa betul-betul dipilihkan oleh Allah segolongan kaum, yaitu kaum Quraisy.
Maka kita masya Allah, kita ya kalau punya ghirah yang tinggi, ya semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi untuk belajar bahasa Arab, itu sangat beruntung. Artinya dia sudah menjiwai ya kecintaan dia terhadap bahasa Arab, apapun rintangan dia nggak mau luput dari bahasa Arab. Kalau sudah sampai ke tahap itu, berarti itu sudah ya istilahnya ghayatun. Sudah sampai pada puncak kecintaan dia terhadap bahasa Arab, ghayatul hubb, ya kan? Puncak kecintaan dia kepada bahasa Arab. Maka kita harus sampai pada titik tertinggi dalam cinta kepada bahasa Arab ini, karena di situ berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Idhab, ya, idhab, pergilah. Idhab itu artinya pergilah, ya. Fis sabahi, ya, di pagi hari, ya. Fis sabahi itu artinya di pagi hari. Idhab, pergilah, ya. Fis sabah, fi itu di, ya, as-sabah artinya pagi, ya, maka salatus subah. Salatus subah itu ya salat fajar. Karena ada orang awam ini karena ya ujung-ujungnya karena nggak paham juga bahasa Arab. Dia bedakan sholat sunnah fajar sama sholat sunnah subuh itu gimana? Apalah fajar sama subuh sama. Nah, beda. Mau kita bilang fajar ya subuh, mau kita bilang subuh ya fajar. Makanya itu pentingnya belajar bahasa Arab. Ini orang awam ini pandai-pandai dia. Dan mau jadi pakar pula ya, sehingga dibedakan antara subuh dan fajar. Oh, jadi beda ya. Kapan kita sholat sunnah fajar, Ustaz? Kapan pula kita sholat sunnah qobliyah subuh itu? Saya agak ragu ini. Agak ragu. Fikih mana pula tuh? Ada yang buat fikih baru, ya kan? Padahal karena apa tadi? Karena dia nggak paham bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab orang-orang awam ini. Itu pentingnya kita, ya, jangan sampai jadi orang awam. Awam seperti awamnya orang gitu kan, jangan sampai. Tapi apa? Minimal kita jadi thalibul ilmi. Seperti kita inilah semua thalibul ilmi. Karena orang thalibul ilmi ini, masya Allah, ya, tidak bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Thalibul ilmi. Kenapa? Karena umat manusia dia bisanya apa? Dia bisanya ya memikirkan dunianya saja. Kalau thalibul ilmi bukan hanya dunia. Bukan hanya dunia thalibul ilmi, tapi dia luangkan waktu ya dalam satu minggu itu ada waktu-waktu dia taklim, ada waktu-waktu dia mengkaji, ada waktu itu dia belajar. Itu thalibul ilmi. Ilal bahri. Ila itu sampai. Ila bisa juga artinya kepada. Tapi ila di sini artinya adalah sampai atau ke, ya. Ya, bukan sampai. Ila di sini artinya ke. Jadi ila bisa artinya ke, ila bisa artinya kepada, ila bisa artinya sampai. Cuma di sini artinya adalah ke. Ya. Idhab fis sabah, pergilah di pagi hari, ila ke. Al-bahri, laut. Jadi pergi ke laut itu di pagi hari. Ya, jangan di sore hari. Sore hari itu pulang. Kenapa? Karena kalau udah di malam hari, bahaya di laut malam hari. Ya kan? Makanya nelayan bahaya. Nggak bisa kalau malam-malam membuat gawat. Ya, kegawatan, ya kan? Kata orang Malaysia bukan kegawatan, kecemasan. Itu kan. Cemas, itu membuat kecemasan. Ini kan unit kalau kita unit gawat darurat. Kalau dia tidak unit gawat daruratnya ruang kecemasan. Ruang kecemasan kalau dia. Jadi cemas, kan? Bahaya nih, kan? Itu kalau di Malaysia, ya kan. Jadi ya ini, ya kan. Jadi pergilah, ya, idhab, pergilah fis sabah, di pagi hari, ila ke al-bahri, laut. Di kalimat ini ila ini artinya adalah ke. Kadang di kalimat lain pada konteks, konteks ini orang kuliah pula lagi. Pada konteks kalimat yang lain, ila itu artinya bisa kepada. Bisa juga artinya sampai. Jadi kita
cocokkan atau sesuaikan, tapi bukan cocok logi. Kan ada juga orang cocok logi, katanya kan sekarang kan lagi ngetren tuh cocok logi katanya. Nah, ini ada tanda ini ada tanda ini, ini kiamat begini kan itu. Akhirnya cocok logi dia kan. Nah, sesat lah orang. Yang lucunya sampai pula Pekanbaru dia kan gitu. Jadi ada pula orang Pekanbaru ikut sesat sama dia. Diundang lah yang si cocok logi ini kan gitu. Nah, kemudian la tadhhab, ya, jangan kamu pergi, ya kan? La tadhhab, jangan kamu pergi. Fil masai, fi itu di. Fi juga artinya pada, ya. Fi juga bisa artinya di dalam. Jadi fi ini ya tergantung konteksnya juga, sama dengan ila. Kapan dia diartikan di, kapan dia diartikan di dalam, kapan pula diartikan pada. Maka di sini artinya adalah di, ya. La tadhhab fil masai, jangan kamu pergi di sore hari, ya. Di sore hari, al-masa artinya sore, kan? Azkarus sabah wal masa, ya kan gitu. Zikir pagi dan zikir petang, kan gitu. As-sabah pagi, al-masa petang atau sore. Nah, kalau orang Melayu petang. Nah, jangan nanti sama orang Malaysia, "Encik, kita jom kita zikir sore." Zikir sore apa pula encik buat sore? Dia enggak paham dia sore itu. Dia pahamnya apa? Petang. Jadi kalau orang Indonesia ngomong sama orang Malaysia jangan salah-salah ucap, nanti ketawa dia. Ya, sama dengan orang Malaysia kalau di sini kalau dia salah-salah ucap ketawa pula orang Indonesia kan gitu. Ya, jadi itulah saling mentertawakan karena bahasa, ya. Ila ke, ya, ila itu artinya ke. Al-Madinah kota, ya, Madinah, ya, Madinatun Nabi. Nah, itu kota Nabi, ya kan? Madinatun Nabawiyah Asy-Syarifah, kota Nabi yang mulia. Nah, itulah dulunya namanya bukan Madinah, Yasrib namanya kan. Namanya Yasrib berubah menjadi Madinah, Madinatun Nabi, Madinatun Nabawiyah Asy-Syarifah. Kok bisa Madinatul Munawwarah, Ustaz? Itu ada kisahnya dulu. Karena di situ sempat, ya, yang mayoritasnya orang-orang sufi, ya kan, sempat dikuasai oleh orang-orang sufi. Nah, orang sufi ini kan suka yang cahaya-cahaya itu kan, Nur Muhammad, kan gitu. Adalah mulai dari suluh tarekat ini. Jadi munawwar kan gitu kan, berseri-seri, bercahaya. Wah, kalau udah bersuluk berkelambu kan, langsung masuk ke cahaya. Rupanya masuk ke cahaya jin. Itu yang terjadi, ya kan. Nah, makanya ya Al-Madinah, ya, itu udah dari dulu terkenal, ya, Madinatun Nabi, kota Nabi, ya. Nah, itu udah terkenal dulu, orang-orangnya. Yasrib itu orang-orangnya lembut. Makanya kita kalau kerja, ya, kerja di TKI misalnya di situ, atau kita bukan hanya sekedar TKI, mungkin di situ, atau sebulan 2 bulan di situ umroh atau haji, itu kita rasakan, ya, hawa di Makkah dengan hawa di Madinah itu beda. Kalau Makkah itu lebih keras, ibarat Jakarta, kehidupannya keras. Kalau Madinah itu ibarat, ya, Jawa Tengah, ya kan, Jawa Timur yang pelosok-pelosok, yang ramah orangnya, ya, karena ya memang itu yang kita lihat. Suka ngasih makan, ramah. Bukan berarti orang Makkah enggak seperti itu, cuma mayoritasnya begitu. Kalau di Madinah itu mayoritasnya begitu. Sukanya apa? Selingkuh, suka nolong, gitu kan. Kalau Jakarta kan dulu gue. Tapi kalau di pelosok-pelosok Jawa bukan dulu gue. Pinara Mas, sekecaken, itu kan, sedoyo mawon, sami-sami nggih, kan gitu. Nah, kalau di Jawa gitu. Makanya kalau di Sumatera saya nggak pernah dapatkan sebagusnya santunnya, ya, budaya Jawa itu. Makanya saya belajar menyapa orang itu sejak merantau ke Jawa.
Makanya saya pulang ke Pekanbaru, saya lihat gaya-gaya orang Sumatera ini maunya maunya disapa dulu gitu, atau nggak mau nyapa. Itu saya nggak suka dengan orang-orang Pekanbaru kayak gitu. Betul, saya nggak suka. Makanya saya sejak pulang Pekanbaru, saya berusaha untuk nyapa dulu, Assalamualaikum. Dan itu ternyata ya ustaz-ustaz kita yang belajar di Madinah itu suka gitu. Beda dengan ustaz kita yang ya kan, yang bukan Madinah gitu. Beda tuh. Pasti ustaz kita yang Madinah itu Assalamualaikum. Adanya akhi, masya Allah akhi. Ya kan? Gitu kan. Kalau yang bukan Madinah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah. Apa kesukaan Ustaz? Ayo. Kalau yang dari Madinah, Ustaz, ahlan akhi. Semua itu kan, itu beda didikan itu geografi, ya kan, di mana kita tempat tinggal kita itu mempengaruhi. Itulah tadi kita belajar bahasa itu juga belajar sakofahnya, ya, belajar gerak-geriknya, raut wajahnya, sikapnya dan sebagainya, itu mempengaruhi di dalam pembelajaran bahasa gitu. Beda kan kalau orang Minang kan kulturnya lain lagi kan gitu. Kalau pas baik-baik, kalau enggak lantak dia mampu ya. Pasti ya. Itu orang Minang kan. Kalau orang Jawa, sikilku mas. Tapi habis itu ini kerasnya amat. Sikilku. Kalau orang Minang enggak, lantak itu hanya di depan aja, tapi di belakang habis kan. Ya kan gitu, habis orang Minang tuh kan. Kalau orang Jawa dia sakit-sakit, tapi habis itu dia bisa ngalahin orang. Gitu. Makanya jangan macam-macam sama orang Jawa. Orang Jawa ini pandai ke kilo-kilo kan. Makanya yang bisa nyanyi di Indonesia itu orang Minang, ya kan? Orang Jawa ini disaingi sama orang Minang. Mana ada orang Jawa, ada orang Minang. Gitu. Katanya Dimas, kulo niki kulo kiapa, gitu. Kalau ada orang Minang, mana ada aku begadang sekolah, gitu. Gitu kan kalau kayak orang Minang kan. Jadi itu sakofahnya gitu, belajar sakofahnya. Itu makanya kita belajar bahasa ini ya sedikit demi sedikit kita memahami gaya orang Arab. Bahkan orang Arab ini kalau ngomong dia ekspresinya punya khas gitu. Dia ada mimiknya khasnya, tangannya suka gini. Kadang itu kan khas. Gitu-gitulah kan. Itu. Atau gini-gini dia suka ya gitu kan. Itu termasuk belajar sakofahnya. Orang Arab tuh kalau suruh apa gitu, atau apa permintaan apa, atau meminta sesuatu itu selalu gini tuh. Gitu kan. Itu belajar sakofah juga. Jadi belajar bahasa Arab itu belajar sakofah, atau belajar bahasa apa saja itu juga belajar sakofah, belajar budayanya. Ya, kemudian intadirni, tunggu saya. Intadir, tunggulah, ya. Tunggulah. Ni saya. Ya, tunggulah saya. Ya, ghadan besok. Ya, ghadan itu artinya besok. Ya, intadirni ghadan, tunggulah saya besok. Ya, intazir, ya, intazir itu tunggulah. Ni adalah saya. Ya, ni di situ maksudnya nun ditambah ya, di situ maksudnya adalah pengganti dari domir ana. Ya, domir ana, ya, setelah dia fi'il amar, maka domir ana itu ditambah dengan nun dan ya. Ya, itu perlu ditulis tuh. Jadi setelah fi'il amar, ya, pengganti ana adalah domir ana itu diganti dengan nun ditambah ya, ni. Jadi kan intazirni, ya kan? Intazirni, ya kan? Ya itu diantaranya intazirni, ya. Ghadan besok, ya. La tantazirni, jangan kamu tunggu saya, ya. La tantazirni, jangan kamu tunggu
saya al-yauma hari ini ya. Al-yauma itu artinya hari ini ya. La tantazirni al-yauma, jangan kamu tunggu saya hari ini. Al-yaum, al-yaum ya akhi, hari ini wahai saudaraku ya kan. Al-yaum itu artinya hari ini. Nam al-yaum ya, hari ini. Ghadan atau al-yaum, besok atau hari ini atau sekarang, al-yaum sekarang atau hari ini. Ghadan, baik. Itu kan. Al-yaum atau ghadan. Ghadan atau al-yaum. Itu aja udah bisa ngomong bahasa Arab kita dengan satu kata dua kata tadi. Ya kan? Antara ghadan dan al-yaum, antara al-yaum dan ghadan itu sudah bisa berkomunikasi. Ya kan? Udah bagian dari kita belajar berkomunikasi. Ahsin, berbuat baiklah. Ya, ahsin itu artinya berbuat baiklah. Ila, kepada. Ila di sini baru artinya kepada, bukan ke. Ya, salah kalau diartikan ke ila di sini. Ya, tapi maksudnya di sini apa? Atau bukan pula diartikan sampai. Karena tadi kan ada 3 arti. Ila bisa artinya ke, ila bisa artinya kepada, ila bisa artinya sampai. Tapi yang di sini ahsin ila di sini artinya adalah kepada. Jadi ahsin ila jarik, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Jarika itu artinya tetanggamu ya. Ila kepada, jari, jar itu tetangga ya. Ka itu kamu ya, tetanggamu ya, jar. Jadi al-jaru qabla dar ya, al-jaru qabla dar, tetangga sebelum rumah. Jadi kalau kita mau tinggal di suatu tempat, kita lihat tetangganya. Tapi kadang-kadang kita payah memilihnya, karena di situ pula kita bisanya untuk tinggal gitu. Ya itulah, tapi memang ada nasihat seperti itu. Ada pepatah Arab, al-jaru qabla dar. Nah, lihatlah tetanggamu sebelum kamu buat rumah di situ. Gimana tuh lingkungannya? Bagus enggak? Jahat enggak? Zalim enggak orangnya? Atau baik-baik orangnya? Atau malah cuek-cuek? Seperti di kawasan rumah saya itu, Bang Ahmad Tony udah sampai sana, yang rumah saya yang sana tuh, kan? Itu cuek-cuek, cuek-cuek. Duduk gua penting lu gitu kan. Ayo udahlah kalau gitu oke. Kan gitu jadi. Kalau yang agak ke depannya itu ada kelompok-kelompok komunitas itu duduk, yang grupnya Pak RT, kan grupnya Pak RW, ada lagi grupnya bapak-bapak kedai, ada grupnya ibu-ibu kedai. Itu dan lagi itu yang di depan tuh. Ayo bagian kami ke ujung itu cek-cek semua. Nah itu memang perlu kita melihat al-jaru qabla dar itu. Al-jaru qabla dar. Kenapa? Ya kalau kita dapat tetangga yang baik, yang bagus, yang suka memperhatikan satu sama lain, yang suka mengantarkan sahur walaupun kuahnya saja gitu misalnya kan, kuahnya diperbanyak kan gitu, sampai sedikit aja kuahnya banyak, ini jadilah kan, dibanding sama sekali tidak ada kan gitu. Nah itu penting, makanya ahsin ila jarik, berbuat baiklah kepada tetanggamu. La tu'zi, jangan kamu ganggu. La tu'zi ya, jangan kamu ganggu. Jaroka, tetanggamu ya. Jaroka, tetanggamu ya. La tu'zi, jangan kamu ganggu. Jaroka, tetanggamu ya. Akrim ya. Akrim ya. Akrim itu muliakanlah ya, muliakanlah. Dhaifaka, tamumu ya, tamu kamu. Kalau kita kan tamumu kan, itu kamu itu disingkat jadi mu ya kan, tamumu jadinya ya. Akrim dhaifaka ya, muliakanlah tamumu ya. La tabkhal ya, la tabkhal, jangan kamu pelit, jangan kamu kikir. Tabkhal ya, bakhil ya. La tabkhal, jangan kamu kikir, jangan kamu pelit. Nah, seperti anak dari kecil udah diajarkan berbagi. Kadang anak-anak ini kan tidak mau berbagi. Sampai rupanya terbawa-bawa sampai dia udah besar, udah dewasa, rupanya pelit dia. Ya kan, karena dari kecil nggak diajarkan berbagi. Gitu.
adik-beradiknya atau egoisnya tinggi kan, akhirnya pelit dia, bakhil jadinya. Waliyadzubillah. Ya, ala kepada ala di sini bukan berarti di atas. Ya, ala di sini bukan berarti di atas, tapi ala di sini artinya apa? Kepada. Jadi bukan la tabakhal ila. Ya, bakhala ya bakhalu ala, pakai ala, bakhala ya bakhalu itu ala. Bukan bakhala ya bakhalu ila. Kalau dia pakai ila salah. Karena apa? Karena kawannya bakhala ya bakhalu itu kawannya adalah ala. Ala di situ bukan berarti di atas, tapi kepada. Disitulah kita belajar bahasanya. Disitulah kita sedikit mengetahui kata kerja ini kawannya siapa, gandengannya apa gitu. Gandengannya min, gandengannya an, gandengannya ila, atau gandengannya bi, atau gandengannya ala, atau gandengannya apa? Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh orang Arab. Dari mana kita tahu? Dari kamus-kamus, dari kitab-kitabnya, termasuk kitabnya ini. Ini kan orang Arab yang nulis, Dr. Muhammad Al-Jibani. Oh, berarti bakhala ya bakhalu pakai ala. Oh, ini berarti kata kerja bakhala, gandengannya ala. Zahaba gandengannya ila. Gitu kan? Gitu. Fataha gandengannya ala. Gitu. Jadi seperti itulah, nanti banyaklah ada kata kerja yang punya gandengan masing-masing. Gandengan di situ apa gandengannya? Huruf jar. Ya, gandengan kata kerja itu adalah huruf jar. Kalau dalam bahasa ilmiahnya gandengan di situ maksudnya adalah preposisi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya preposition. Itu bahasa Inggrisnya. Tambah penting besok ada masuk lagi. Udah preposition pula. Jadi maksudnya adalah gandengannya itu adalah huruf jar, kawan dari kata kerja. Jadi la tabakhal ala duyufika. Janganlah kamu kikir, jangan kamu pelit kepada para tamumu. Tamu, ya kan? Duyuf itu kan para tamu. Ya, duyuf jamak dari dhaif. Ya, dhaif itu mufradnya, tunggalnya. Jamaknya apa? Duyufun. Jamaknya duyufun, yaitu tamu-tamu atau para tamu, ya. La tabakhal ala, jangan kamu kikir kepada duyufika, tamu-tamumu atau tamu-tamu kamu atau para tamumu. Itulah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat. Kita cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau enggak, langsung kita tutup dengan doa kafarah majelis. Ada? Tak ada? Cukup? Udah jelas tak semuanya? Nanti kalau kami tanya tambah pening kami. Tadi nakhtatim bi doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.